Three. Oke, kita mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kabar kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi sama saya, Abdul Rohmat. Ya, pada kesempatan kali ini, kesempatan kedua ini, saya akan melakukan sharing informasi lagi ataupun berbagi informasi ataupun memberikan sebuah ilmu pengetahuan kepada kalian semua. Dan materi yang akan kita bahas kali ini adalah materi kedua daripada pembelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran sasis sepeda motor. Nah, di materi kedua ini kita akan mempelajari tentang bagaimana mengidentifikasi komponen dan bagaimana cara kerja daripada rem hidrolik atau hidrolis. Di pertemuan pertama bahwa kita sudah membahas sedikit ya pengertian daripada apa sistem rem ya. Di sana kan sistem rem ada yang menggunakan hidrolis, ada juga yang mekanis. Jadi kalau kalian yang belum menonton video pertama, so silahkan kalian tonton dulu dan simak videonya dengan baik sehingga nantinya kalian bisa mendapatkan informasi di materi kedua ini dengan mudah. Karena di materi pertama kalian sudah mempelajarinya dengan baik. Oke, kita mulai aja ya. Oke, kita buka, tapi sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih. Telah siap untuk memulai pembelajaran. Oke. Dan saya minta untuk fokus terhadap pembelajaran, materi yang disampaikan, serta proses pembelajarannya agar memudahkan kalian nanti bertemu di materi-materi selanjutnya. Sini ada sebuah gambar sepeda motor seperti biasa ya. Materi kedua kita kali ini adalah mengidentifikasikan komponen dan bagaimana cara kerja daripada rem hidrolis itu sendiri. Oleh saya sendiri di sini. Komponen-komponen daripada rem cakram. Nah, di materi pertama bahwa kita sudah menyebutkan bahwa pada komponen-komponen rem ini ada yang namanya handle rem atau tuas rem, atau bahasa lainnya adalah tuas rem, handle rem, atau ya gagang rem. Terus ada juga master rem, ada juga selang rem. Selang rem juga didesain secara khusus. Nanti kita akan ceritakan bagaimana selang rem ini tidak sembarangan digunakan. Ada juga kaliper, ada juga cakram, dan yang terakhir adalah kanvas atau brake pad, atau orang menyebutnya dengan nama sepatu rem. Oke. Sistem dari rem cakram mampu bekerja dengan baik dikarenakan dukungan daripada komponen-komponen yang bekerja dalam satu sistem. Beberapa komponen utama dari sistem rem cakram hidrolis ialah handle atau pedal rem atau tuas tadi ya. Terus ada juga master silinder, ada juga selang rem, ada kaliper, ada kampas rem, bahkan fluida atau minyak rem. Dan yang terakhir adalah intinya yaitu cakram atau piringan atau disc. Kita bahas yang pertama adalah handle, tuas, maupun pedal rem. Nah, ini yang ditandain adalah handle atau tuas atau pedal rem depan. Dan yang ini yang sudah ditandain adalah handle atau tuas atau pedal rem belakang. Dipergunakan untuk bisa meneruskan gaya tekan tangan atau kaki menuju master silinder, atau bisa dikatakan dengan master rem. Handle dari rem cakram terletak pada bagian stang atau kemudi atau setir gitu kan, di bagian sebelah kanan. Ataupun ada juga yang terletak di kaki di bagian sebelah kanan bawah. Selanjutnya adalah master cylinder. Digunakan untuk membangkitkan tekanan hidrolis dan meneruskan kaliper rem melalui selang rem. Di dalam master cylinder terdapat piston-piston yang menekan minyak rem, pegas pengembali, dan tempat untuk bisa menampung minyak rem atau reservoir. Nah, ini adalah gambar daripada master cylinder. Jadi seperti ini ya gambarnya. Kalau kalian melihat bentuk seperti ini, pada bagian rem depan
Nah, ini yang disebut dengan master cylinder. Selanjutnya, reservoir atau tank. Nah, ini merupakan tempat penampung minyak rem. Reservoir ini memiliki jendela pengintai untuk kalian nantinya dapat memeriksa ketinggian daripada permukaan minyak rem yang sedang digunakan. Sewaktu pad atau kampas rem semakin aus, maka akan terjadi yang terjadi pada reservoir akan menyuplai minyak rem ke kaliper sehingga rem menjadi turun. Saat kondisi seperti ini, ya reservoir mungkin akan mulai menghisap udara. Reservoir tank dilengkapi dengan diafragma, yang mana pada bagian atasnya diafragma ini digunakan untuk dapat mencegah kebocoran dan menghindari tercampurnya minyak rem dengan udara saat ketinggian minyak rem menurun. Nah, itu ada diafragma ya, sehingga diafragma ini membantu supaya tidak tercampur antara udara dan juga minyak rem. Nanti kita akan mempelajari pertemuan ketiga tentang bagaimana perawatan ya. Jadi perhatikan juga di sini materi dari 1 dan 2 sehingga nanti bisa connect masuk ke materi ketiga. Setelah materi ketiga, insya Allah kita akan coba masuk ke kuis atau ulangan bab 1. Ini adalah selang rem. Nah, sebagai tempat mengalirnya minyak rem dari master cylinder menuju ke kaliper. Selang rem ini pada umumnya terbuat daripada karet yang bisa menahan tekanan dari suhu minyak rem yang cukup tinggi. Sewaktu kendaraan sepeda motor ini memerlukan gaya pengereman yang besar, seperti motor balap, selang remnya juga terbuat dari anyaman baja atau braided steel. Oke, di situ ada sedikit kesalahan ya, ternyata huruf U-nya itu jadi huruf Y. Nah, tapi apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan kalian mendengar sehingga mempelajari dengan baik. Kita lanjut lagi. Masuk ke dalam kaliper. Nah, ini adalah kaliper. Dipergunakan sebagai menekan kampas rem sehingga akan bergesekan dengan cakram. Gesekan inilah yang digunakan sebagai gaya pengereman. Kaliper ini juga ada yang namanya piston di dalamnya ya. Akan tetapi ukurannya lebih besar daripada piston master cylinder. Penggunaan ukuran piston berbeda bertujuan sebagai penghasil gaya tekan daripada kampas rem yang besar. Akan tetapi di sisi lainnya hanya membutuhkan waktu tenaga yang kecil untuk dapat mengoperasikannya. Prinsip kerja ini disesuaikan dengan penerapan dari hukum Pascal. Kaliper juga dilengkapi dengan bleeder valve atau bleeder valve yang mana dipergunakan untuk dapat mengeluarkan udara dari saluran rem saat air bleeding ataupun mengeluarkan minyak rem dari pada saluran rem saat mengganti minyak rem. Itu kaliper. Kampas rem atau brake pad atau ada yang menyebut juga sepatu rem. Nah, ini contohnya. Difungsikan untuk dapat menghasilkan gaya gesekan yang cukup tinggi dengan cakram sehingga akan dapat mengurangi atau menghentikan laju daripada kendaraan sepeda motor. Pada sistem rem cakram, bentuk kampas remnya lebih sederhana daripada rem tromol. Kampas rem cakram hanya berupa lempengan plat yang salah satunya sisinya sudah dilekatkan material kampas rem. Bagian kampas remnya sudah dilengkapi dengan alur yang nantinya akan dapat membuang air dan kotoran yang dalam kondisi terjepit di antara kampas rem juga piringan atau disc brake. Alur ini dapat digunakan sebagai indikator kehausan daripada kampas itu sendiri. Jadi alur-alurnya ya di kampas rem depan khususnya itu ada sebuah alur. Nah, ini ada gambarnya ya. Ada gambar di sini, ada garis-garisnya. Nah, ini adalah berupa alur. Kita lanjut lagi. Masuk ke dalam materi selanjutnya yaitu bagian daripada minyak rem. Nah, ini ada gambarnya contoh. Dipergunakan untuk penerus gaya tekan rem dari master cylinder menuju ke kaliper. Minyak rem ini dipergunakan juga harus memiliki titik didih yang cukup tinggi agar tidak terjadi buih sewaktu proses pengereman. Minyak rem yang mendidih akan menimbulkan buih, maka akan mengurangi kinerja daripada sistem rem itu sendiri. Selain itu, minyak rem juga dipergunakan tidak boleh menimbulkan karat. Tidak boleh menimbulkan karet, bukan karat ya, karena ini kan minyak ya berupa cairan, nggak mungkin karat ya. Harusnya
dia itu kalau besi, nah baru karat. Tapi kalau ini ya mungkin mengeras atau jadi karet. Viskositas yang cukup tinggi dan suhu tinggi ataupun rendah, serta memiliki performa yang sudah memadai. Spesifikasi daripada minyak rem yang sering dipergunakan ialah DOT3 dan juga DOT4. Jika kendaraan yang dianjurkan menggunakan minyak rem DOT4, maka kalian tidak boleh menggantinya dengan minyak DOT lainnya. Penggunaan minyak dengan DOT3 yang memiliki titik didih yang lebih rendah dapat menyebabkan vapor lock. Vapor lock merupakan peristiwa yang terjadi sewaktu pad memanas secara tidak normal, akibatnya seret rem atau lain sebagainya. Dan komponen yang terakhir adalah cakram atau piringan atau disk. Bahasa lainnya ada yang menyebut dengan rotor rem. Cakram atau piringan rem dipasang menjadi satu dengan roda di bagian tromol dan akan mengikuti putaran daripada roda itu sendiri. Cakram ini akan diapit oleh dua kampas rem dan saat pengereman kedua kampas rem akan menjepit cakram daripada sisi kanan dan juga sisi kiri. Cakram terbuat daripada logam yang cukup kuat dan tidak mudah berubah wujud saat terpapar pada suhu yang tinggi. Akibatnya dari proses pengereman, beberapa jenis cakram berlubang atau memiliki variasi yang mana dimaksudkan untuk dapat membuang debu kampas rem dan juga air yang melekat pada permukaan cakram. Nah, bagaimana cara kerjanya? Di mana saat handle daripada tuas rem ini kalian tekan atau kalian tarik, maka master cylinder akan mengubah gayanya menjadi tekanan fluida, yaitu tekanan dari minyak rem. Saat penekanan berlangsung, maka piston di dalam master cylinder akan mendorong pegas dan bergerak menekan fluida yang ada di depannya. Tutup piston pada ujung piston menutup lubang kembali sehingga piston dapat terus menekan fluida. Akibatnya yang terjadi adalah tekanan fluida di dalam master cylinder akan meningkat dan fluida yang bertekanan akan mengalir menuju ke kaliper melalui selang rem. Di dalam kaliper, fluida yang bertekanan ini akan dapat mendorong piston kaliper dan kampas rem sehingga cakram bergesekan langsung dengan kampas rem. Saat pedal rem dilepaskan, maka piston master cylinder akan kembali ke posisinya. Hal inilah yang disebabkan oleh gaya pegas dan fluida akan kembali ke reservoir melalui lubang pengembali. Itu adalah prinsip daripada cara kerja rem cakram. Silakan kalian simak dengan baik, kalian pelajari dengan baik, kalian baca ulang, kalian dengarkan lagi videonya dan lain sebagainya untuk mendapatkan informasi yang lebih mudah, yang lebih gampang. Nah, thank you. Ilmu akan semakin bermanfaat jika diaplikasikan dengan sebaik mungkin. So, jadi setelah kalian mempelajari ini, silakan kalian langsung melihat kendaraan kalian. Kalian cek komponen pada rem hidrolis kalian. Ada ini semua enggak? Komponen yang sudah saya jelaskan tadi ataupun kita bahas hari ini. Ya, jangan lupa untuk kunjungi saya di YouTube channel The Heroes Education ataupun The Heroes Family. Ya. Blog saya atau web saya ada di classhero.com. Kalian bisa mengisikan nanti informasi di sana, ya. Terus ada juga Hero Aprito melalui email saya apri.nurrohmat.bkru dan juga dari Facebook di Hero Aprito. Thank you for watching this video. Terima kasih. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan kalian bisa mengaplikasikan dengan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.